di bawah batu, menangis, mencari tuannya. Ia berselimutkan debu, ditelan waktu. Kisah di bawah batu, terus mencari tuannya. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Suradi Usman Al-Gayuni. Mudah-mudahan sehat semua dan selalu dalam lindungannya. Kali ini bersama kita sudah bergabung sastrawan muda Indonesia, seorang penyair Juliana Ibrahim. Kita akan ngobrol dengan Ana, sejak kapan beliau tertarik dan mengenal dunia sastra dan kiprahnya di dunia kesastraan di tanah air. Langsung saja kita ngobrol dengan Juliana Ibrahim. Assalamualaikum, Nah. Ya, waalaikumsalam, Bang. Lagi di mana posisi, Nah? Sekolah, Bang. Udah mulai luring ya? Iya, alhamdulillah di Takengon semua rata-rata sekolah sudah mulai luring, Bang. Oke. Iya. Ana keluarga sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Saya gimana, Bang? Alhamdulillah. Ya, di sini juga sudah mulai normal. Nah, cuma tetap waspada karena Omikron ini sudah mulai merebak ya. Dan Iya. angka terakhir itu sudah 400-an update-nya. Hmm. Nah, ini Nah, sejak kapan Ana mengenal dunia sastra? Baik, Bang. Terima kasih sebelumnya atas undangannya untuk ikut serta dalam podcastnya Bang Yusradi. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain nanti. Iya, kalau tertarik dengan dunia sastra itu sebenarnya dimulai dari kebiasaan ayah almarhum itu, Bang. Jadi waktu kecil kita masih sekolah dasar gitu, setiap mau tidur tuh ayah buat dongeng dia gitu, Bang, kan. Jadi dongeng itu ayah sendiri yang karang melalui buku-buku tulis yang ada bergambar. Jadi ayah tuh buat karang cerita gitu kan. Jadi mulai tertarik dengan baca-baca buku-buku cerita, terus ayah juga sediakan dengan mama gitu. Nah, awalnya suka dunia cerpen gitu, Bang, tulis-tulis gitu. Kemudian tiba-tiba ada waktu masih sekolah dasar tuh lomba baca puisi masih tingkat kampung lah. Nah, jadi disitulah coba baca puisi, walaupun pada saat itu banyak menertawakan lah karena kesannya aneh gitu kan. Jadi ya dari situ mulai termotivasi dan akhirnya mencoba untuk konsisten lah gitu. Oke, ini nggak terlepas dari sosok Bapak yang mengenalkan sekaligus menunjukkan contoh ya. Iya, benar. Bikin cerita sekaligus mendongengkan. Bapak sendiri kerjanya apa? Ayah almarhum sudah ya, Bang ya, sekitar 5 bulan yang lalu. Jadi itu ayah guru salah satu sekolah menengah atas. Ya, kalau ibu? Ayah kalau mama juga basicnya guru, jadi lebih kepada administratifnya gitu. Mama juga almarhumah, Bang, udah ada 2 tahun yang lalu lah. Ya. Jadi di rumah ini tentu tersedia banyak buku ya? Iya, karena ayah sama mama kan basicnya tuh guru, jadi ayah sama mama tuh punya koleksi buku, kemudian buku-bukunya juga bukan monoton gitu, Bang, kan. Jadi buku yang disediakan tuh bermacam-macam jenisnya. Jadi mulai dari situlah kita rata-rata dibiasakan untuk hobi membaca dari sejak kecil. Ya, ini poin penting, Nah. Jadi fasilitasnya ada dengan adanya ketersediaan buku dan ditauladani dengan orang tua juga dengan membaca, kemudian mengarang sekaligus storytelling dengan mendongengkan ke anak-anaknya. Ini yang kemudian menumbuhkan minat Ana ke dunia sastra, termasuk dalam dunia kepenulisan ya. Nah, iya, benar, setelah Bang. dari kampung ini kemana lagi waktu itu?
Ikut lomba Nah, kan ini setingkat kampung. Nah, terus SD ikut iya, lomba juga. iya. Iya, jadi, sejak ditertawakan itu Bang sebenarnya, jadi, ketika masuk sekolah menengah pertama, itu baru, mencoba tingkat kabupaten. Hmm. Jadi, sebelumnya diseleksi dulu di sekolah, siapa yang berkenan untuk mengikuti lomba baca puisi. Jadi iseng-iseng sebenarnya itu Bang, mau ikut seleksi, kemudian ternyata dipilih oleh, guru, yang pembimbingnya, dan kemudian dari situ, alhamdulillah untuk pertama kalinya langsung mendapat, juara pertama, yang kemudian itu seingat saya tuh Bang, sebelum tsunami ya, tahun 2003 kalau tidak salah. Kemudian, langsung, juara satunya itu bisa ikut serta ke tingkat provinsi. Nah, jadi di situlah semakin, apa ya Bang ya, semakin termotivasi gitu. Jadi 2003-nya itu langsung setelah juara satu tingkat kabupaten dan langsung ke tingkat provinsi dan alhamdulillah juara satu juga Bang. Ya, dan Iya. waktu itu nggak dicibirin lagi ya, malah Ya diapresiasi ya. alhamdulillah. Alhamdulillah Bang, alhamdulillah. Heeh. Jadi Jadi gimana? Jadi setelah dapat juara, dapat pengakuan, itu yang mhm. tadinya orang-orang mengetahui itu waktu waktu itu gimana? Jadi mereka terkejut sebenarnya tuh Bang. "Oh, kok bisa?" Katanya gitu kan. Jadi, sebenarnya, Ana sendiri tuh sangat, berterima kasih dengan guru yang waktu saat itu, membimbing pada saat SMP tuh, beliau sangat-sangat memotivasi, sangat-sangat, apa namanya, membimbing dengan sepenuh hati sehingga akhirnya, eee, Ana pun berusaha untuk tidak mengecewakan beliau sebenarnya pada saat itu, Bang, gitu. Iya, bisa Iya. disebutkan nama gurunya? Nah, Ya, alhamdulillah terima kasih kepada Ibu Sastra yang sangat luar biasa. Sampai sekarang beliau, menjadi salah satu guru yang, apa namanya, tidak bisa lepas dari perjalanan, bagaimana Ana bisa berkarya lah gitu, Bang. ya. Jadi meskipun alumni sudah sama-sama guru, tetap komunikasi, tetap silaturahmi dan berinteraksi sampai Iya, sekarang ya. iya, tapi beliau sudah almarhumah juga, Bang. Iya, iya. Dan Mhm. selesai SMP ke SMA. Ini Ya, SMA juga di Takengon ya? iya, Bang, di SMA Negeri 1 Takengon. Iya. Itu Mhm. gimana? Perjalanan aktivitas sastranya gimana? Nah, Perpuisiannya? jadi di SMA itu sudah mulai berkembang, karena ketika itu ada dari Kak Devi Matahari ya, Bang, ya. Hmm. Beliau bersama sanggarnya kemudian, melakukan semacam healing untuk anak-anak korban pasca tsunami. Mhm. Jadi beliau membentuk sebuah komunitas yang alurnya itu sebenarnya, musikalisasi puisi. Jadi 2005 ingat sekali itu, jadi ikut sertalah dalam komunitas ini, namanya komunitas seni selawah gitu Bang, ingat sekali. Jadi, di sinilah mulai lebih apa ya, lebih terasah lagi kemampuannya, karena juga kawan-kawan yang di dalamnya itu juga punya, hobi dan, eee, apa namanya, kemampuan yang sama gitu Bang. Nah, ya, Oke. dan juga ikut dilatih serta oleh, para senior yang ada di Takengon pada saat itu. Ya, di antaranya? Pada saat itu kita ikut serta di, Dewan Kesenian Takengon pada saat itu. Jadi yang teringat itu masih ada ya Pak Salman juga di dalamnya sudah ada, kemudian ada Bang, Ujang, juga ada Pak Purnama Ruslan, nah di situ, ya. Oke. Jadi sebelum SMA ini nggak gabung di komunitas ya? Iya, di SMA inilah mulai itu pertama kalinya bergabung komunitas Bang, namanya komunitas seni selawah tadi. Nah, Ya. jadi dari situ kemudian makin terasa, tapi masih ikut serta juga dalam lomba-lomba yang setiap tahunnya waktu itu ada event lomba baca puisi, itu, pentas seni pelajar, ingat sekali itu karena setiap tahunnya pemerintah, dari Kabupaten Aceh Tengah selalu mengagendakan kegiatan itu gitu. Ya. Dan dapat juara juga? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah, masih Ya. konsisten, kadang-kadang juara satu, juara 2, ya berubah-ubah lah Bang, Ya. raihannya.
Dan ini semakin mengapresiasikan orang ya, Nak ya. Ya, alhamdulillah Bang. Ya, Ya, alhamdulillah. jadi memang cibiran tadi sebetulnya kalau dihikmahi, dipositifi, ini malah memberikan energi positif, Iya, kekuatan benar, benar. untuk lebih ya. Nah, sehingga Benar sekali, ketika Bang. berprestasi lebih, ya orang akhirnya mengapresiasi, menghargai, Iya, mengakui itu, gitu ya. Nah, benar, Bang. setelah tamat SMA, anak kuliah di mana? Jurusan apa? Iya. Jadi basicnya karena suka baca puisi ya Bang ya, nggak ada pikir-pikir lagi, langsung ambil jurusan bahasa Indonesia. Nah, kemudian, eee, pilihan yang paling awal itu ya memang langsung ke Medan, Sumatera Utara, karena Hmm, pikirannya itu mau coba lebih luas lagi lah, mengembangkannya di tingkat yang lebih tinggi, maksudnya lebih, kota yang besar gitu ya Bang ya. ya, ya, Nah jadi, di situlah, ketika pertama kali masuk perkuliahan, langsung mencari komunitas yang memang, di jalur yang sama gitu. ya, Jadi nggak muluk-muluk lagi cari komunitas yang lain. sefrekuensi ya. Iya, sefrekuensi langsung. Iya, iya. Waktu itu nah kuliahnya di Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bang. ya Iya. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi Iya. Iya. begitu daftar, lulus, alhamdulillah, Mhm. kemudian memulai perkuliahan, langsunglah di luar Iya. perkuliahan itu aktif di komunitas. Iya, Bisa benar sekali. disebutkan ke teman-teman komunitas apa aja waktu itu yang diikuti? Ya, jadi untuk pertama sekalinya, tempat, ibaratnya ini memang rumah pertama di Medan, Sumatera Utara itu Bang ya, komunitas penulis anak kampus. Nah, jadi, Hmm, kita itu, base camp-nya memang di Taman Budaya Sumatera Utara, ya, jadi pergaulannya pun tentu lebih luas lagi dengan para seniman-seniman dan sastrawan yang ada di Sumatera Utara. Kemudian, ikut serta lagi dalam beberapa komunitas, seperti misalnya pada saat itu masih aktif ya, di kegiatan Laboratorium Sastra Medan, kemudian ada di kegiatan Omong-Omong Sastra, kemudian ada di Letika Reading Society, kemudian, ada Wind Sharing Club, dan lain sebagainya. Pada saat itu, termasuk yang sangat, apa ya Bang ya, ibaratnya tidak mau puas dengan satu komunitas saja gitu. ya. Jadi Iya, ini kan sebelumnya dari daerah, ya, iya, kemudian ke Medan. Jadi mhm, waktu itu Ana melihat seperti apa perbandingan dua dunia sastra ini di iya. Takengon dan di Medan sendiri. Ya. Jadi, salah satunya bentuk kesyukuran itu lah Bang ya, karena memang, bukan mungkin Allah memang sudah menakdirkan memang itu di Sumatera Utara. Jadi benar-benar, perbedaan itu jauh sekali, karena di Medan ini kita, apa namanya, lingkungannya lebih luas, kemudian, untuk mendapatkan informasi lebih cepat, kemudian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesastraan itu lebih intens dan, lebih berkesinambungan. Jadi komunitasnya pun, di sana banyak sekali, jadi otomatis kita tidak hanya bisa belajar dari satu tempat, tapi dengan tempat yang banyak juga gitu. Artinya kita bisa mengambil ilmu dari berbagai tempat. Kalau di kita ini ya, sampai sekarang juga bisa kita lihat ya Bang ya, masih, perlu pembenahan lagi, perlu artinya kita kembangkan lagi, sebagaimana untuk bisa mengejarlah yang ada di luar sana gitu. Ya, ya artinya dengan banyaknya komunitas ini kemampuan mengembangkan diri lebih besar ya. Iya Jadi benar Bang. makin terasa Mhm, kemampuannya, belum lagi mhm, networknya, dan ini mhm. tentu meningkatkan kualitas dan jam terbang Ana juga ya. Iya, alhamdulillah Bang. Ya, waktu itu untuk lomba-lomba di Medan dan di Sumatera Utara gimana? Ikut juga Iya, waktu itu? ikut Bang. Ikut dan ini, suatu tantangan. Jadi ada satu cerita ya, Bang, ya. Awal-awal nih masih perkuliahan pertama, jadi ikut dalam satu event di mana ini memang event tahunan dari salah satu universitas ternama lah di Sumatera Utara.
Jadi anak ikut serta di sana dengan percaya dirinya dan tentunya ini pasti dapat gitulah dalam pikirannya karena di Takengon aja dapat kan gitu. Iya, iya. Tapi kemudian ketika ikut serta dalam perlombaan sempat terkejut karena luar biasa sekali yang ditampilkan itu di luar dari ekspektasi ya Bang. Kemudian akhirnya ketika pengumuman masih coba percaya diri, pasti dapat, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Jadi sama sekali nggak dapat, bahkan harapan juga nggak dapat. Disitulah mencoba apa rasanya tuh kayak down, memang seketika down karena coba membandingkan antara kota kecil dengan kota besar ternyata salah gitu. Jadi benar-benar di situ apa namanya sebuah teguran bahwasanya kita nggak boleh berbesar hati dulu gitu Bang ya. Jadi harus benar-benar belajar dari awal lagi dan memahami bagaimana situasi di tempat yang berbeda. Nah, itu Ya. pertama kalinya. Lagi-lagi itu yang memotivasi Ana ya. Iya, benar Bang, Ya, benar. setelah down, kemudian menerima kenyataan nggak dapat nomor, yang tadinya Iya, juara dari daerah begitu kan. iya, benar. Nah, dan ya perlu belajar lagi Iya, bagaimana ini supaya bisa lebih begitu. iya, benar-benar Bang, benar. Bisa lebih di antara teman-teman di Sumatera Utara Iya, umumnya. benar, Nah, benar. apa yang kemudian Ana lakukan waktu itu? Iya, jadi semakin antusias untuk lebih belajar ya Bang ya, terutama dengan para senior yang ada di sana, bagaimana lebih memahami teknik kemampuan untuk bisa mendapatkan posisi terbaik ketika ada event-event perlombaan dan kemudian lebih banyak belajar dan ternyata setelah banyak belajar itu akhirnya di event yang sama, event di salah satu universitas ternama di salah satu di Sumatera Utara tadi pada tahun 2000 kalau tidak salah saya 2010 entah 2011 antara itu Bang, saya dapat juara satunya akhirnya dari yang nggak pernah. Nah, event yang sama gitu. Nah, Ya, jadi ya. kan artinya biarlah di awal di awal coba ternyata kalah, coba di akhirnya nanti harus dapat ini. Jadi itu motivasi gitu Ya, finally happy ending ya, Nah ya. Iya, Jadi happy awalnya ending. sad ending, Iya, down, iya, iya, kemudian ya introspeksi diri, belajar gimana ini iya. bisa ya aku juga bisa juara gitu. Dan Iya, akhirnya dapat juga akhirnya juara satu. dapat dan kemudian setelah beberapa bulan setelah mendapat yang di salah satu universitas ternama di Sumatera Utara tadi, kemudian coba lagi di event yang lebih umum yang diadakan oleh Dewan Kesenian Medan dan alhamdulillah dapat juara 2 dari Dewan Kesenian Medan ya. Ya, ini tentu dengan lingkup yang lebih luas ya. Ya, lebih luas lagi. Lebih luas lagi dengan peserta yang lebih juga tentunya ya. Iya, benar sekali, benar. Ya, dan bisa dapat juara 2 itu ya pastinya sesuatu banget ya, Nah. Iya, alhamdulillah Bang, karena kalau dilihat dari pesertanya itu Masya Allah sekali adalah beberapa nama yang biasanya keluar sebagai pemenang biasanya kok ada lomba-lomba event-event Iya, gitu. iya, iya. Mm-mm. Lagi-lagi ini makin memberikan motivasi tentunya ya Iya, untuk benar-benar. terus lebih kemudian bisa ya menunjukkan kelebihan ini prestasi ini di tingkat nasional. Iya, iya, iya. Kemudian kegiatan perkuliahan gimana? Dan Iya, bagaimana Ana membagi waktu antara kuliah dengan aktivitas kepenyairan, seni, dan sastra tadi? iya. Jadi ingat lagi bahwa ini tanggung jawab utamanya merantau itu kan Kuliah. sebagai mahasiswa, iya kuliah, karena orang tua juga susah payah ya Bang ya. Ya, Jadi mengingat itu tentu target utama itu harus tepat waktu. Jadi alhamdulillah 4 tahun S1 bisa anak kejar walaupun dengan segudang kegiatan yang coba anak imbangi, tapi terutama di dalamnya ini tidak lepas dari dukungan
dari orang tua, kemudian keluarga dan teman-teman dalam komunitas. Karena harus ingat lagi bahwa tanggung jawab merantau itu adalah untuk kuliah. Ya, Ya, itu dia Bang. dan alhamdulillah lancar, kuliahnya juga Ya, selesai alhamdulillah. tepat waktu. Nah, di Ya, sisi lain alhamdulillah. aktivitas perkuliahan, ya gabung di Ya, komunitas, lomba dengan sederet prestasi lainnya juga dapat begitu iya. ya. Iya, alhamdulillah Bang. Ya, sekarang Anda udah S2. Ya, alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Ini juga motivasi nih Bang dari awal-awal ini sehingga akhirnya memutuskan untuk lanjut lagi di Ya, S2. wah hebat ya. Mm-mm. Luar biasa. S2 Alhamdulillah. jurusan apa? Masih setia Bang jurusan bahasa Indonesia. Iya. Ya, Mm-mm. kalau istilah di kampus linier ya. Ya, linier. Ya, Ya linier. karena memang Ana passionnya kan di sana ya. Nggak terlepas dari Iya, benar bahasa, Bang. sastra, chemistry-nya Iya, benar sudah Bang. di situ. Iya benar. Ya, Iya benar Bang. Mm-mm. S2-nya baru selesai. 3 tahun yang lalu Bang. 3 tahun yang lalu alhamdulillah pada saat itu memilih jurusan bahasa dan sastra Indonesia itu di Pascasarjana Universitas Yahkuala. Jadi berharapnya setelah mencoba di Kota Medan juga di Takengon berusaha mengembangkan, coba dulu rasa yang di Banda Aceh bagaimana gitu. Iya, iya. Dan tadi selesai S1. Selesai S1 itu stay di Medan atau kembali ke Aceh? Gimana? Kembali dulu Bang, Ya, kembali dulu ke Takengon. ya, Kembali dulu ke Takengon, kemudian coba merintis dulu karir yang bisa dirintis. Jadi menjadi seorang ya. guru dalam beberapa tahun Itu belakangan. merintis dulu apa yang bisa dirintis. Itu apa itu yang dirintis itu? Jadi ketika pulang dari Medan, Sumatera Utara sebenarnya mau melihat bagaimana di Takengon ini perkembangan sastranya. Kemudian apakah Oke. saya ada kawan nanti di Takengonnya kan begitu ya Bang ya. Kemudian akhirnya bertemulah salah satu komunitas di mana komunitas ini juga dia itu berkecimpung juga di media online Bang ya. Jadi melalui media ini dan komunitas inilah Ana coba mengembangkan lagi apa yang sudah ada di Medan Sumatera Utara untuk bisa juga dikembangkan di Takengon gitu. Itu. Ya. Dan menarik tadi, merintis apa yang bisa dirintis. Jadi setelah dirintis itu perjalanan rintisannya itu seperti apa? Iya. Perjalanan rintisannya ini tentu dimulai ibaratnya kayak balik ke nol lagi Bang ya. Kenapa Ya, bisa bilang ke nol? Karena benar-benar ketika sampai ke Takengon itu tidak punya teman sama sekali, kemudian mencoba menghubungi beberapa senior yang waktu SMA sempat membantu, kemudian ikutlah serta dalam sebuah media, di mana melalui media ini coba mempublikasikan kembali karya-karya, kemudian mencoba kegiatan yang komunitasnya adakan, baik itu kegiatan yang dia secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi melalui kegiatan-kegiatan inilah coba membangun kembali kegiatan sastra yang sebelumnya dijalani ketika di Sumatera Utara. Itu dia kira-kira ya, Bang. ya. Gimana hasilnya setelah coba dirintis kemudian jalan? Nah, Ya. sejauh ini gimana? Nah, Iya, alhamdulillah ketika ingat sekali tuh Bang ya, ketika sekitar tahun 2010 atau 2011 itu lupa, diwawancara sebuah media online. Kemudian itu Ana sebutkan apa cita-citanya, ya tanpa muluk-muluk kasih tahu bahwa suatu saat semoga bisa mengikuti event-event sastra, kemudian bisa baca puisi di Taman Ismail Marzuki, kemudian bisa bergabung dengan para penyair-penyair baik itu Indonesia maupun mendunia gitu ya Bang. ya, Dan alhamdulillah tahun 2016 semuanya Allah kasih Bang. itu sekaligus di tahun 2016 itu. Ya, 2016 itu ada sekitar 3 atau 4 event sekalian ikut Bang. Oke, bisa disebutkan? Ya, pertama kalinya itu pertemuan penyair 8 negara itu di
Banda Aceh, masih seputaran Aceh, cuman hanya dihadiri oleh 8 negara para penyair yang ada di sana. Kemudian dilanjutkan dengan Hari Puisi Indonesia. Nah, pada Hari Puisi Indonesia di Taman Ismail Marzuki inilah akhirnya cita-citanya tercapai, Bang, baca puisi di panggung utamanya. Nah, kemudian hebat. Ya. ya, kemudian dilanjutkan lagi dengan pertemuan penyair Asia Tenggara kalau tidak salah. Nusantara, Bang. Maaf, di Medan, Sumatera Utara waktu itu. Ya. Ini luar biasa sekali lagi karena dijabah langsung 3 sekaligus di tahun yang sama. Iya. Apa pelajaran penting yang Anda dapat waktu itu? Terutama ini, Bang, ya, menjadikan suatu kegagalan menjadi untuk bangkit kembali dan jadikan kegagalan ini sebagai tali pacu untuk lebih semangat lagi berlari, untuk menggapai cita-cita, untuk menggapai apa yang diharapkan. Jadi tidak mudah menyerah. Kalau memang sudah konsisten, maka konsistenlah. Kalau sudah setia, jangan tikung kanan, tikung kiri lagi, lanjut terus. Gitu. Ya, jadi kegagalan ini kesuksesan yang tertunda. Yang terpenting tadi konsisten ya, untuk benar, Bang, konsisten mengupayakan kesuksesan tadi. Ya, benar, dan Bang. Anda sudah membuktikan itu. Dan tadi langsung di tahun yang sama 3 sekaligus bisa baca puisi di panggung utama Taman Ismail Marzuki. Ya. Ya, dan itu ditonton seluruh peserta yang mewakili dari Indonesia waktu itu. Iya, benar, Bang, benar. Ya. Dan tadi S2. Ya, di sela-sela S2 itu juga masih aktif di kegiatan sekolah, kemudian di luar perkuliahan, juga kegiatan komunitas tadi. Iya, Bang. Ketika S2 ini coba membarengi antara kegiatan di sekolah, kemudian kegiatan komunitas dengan perkuliahan. Jadi karena perkuliahannya cuma 2 hari waktu itu, Bang, jadi memutuskan untuk pulang pergi, artinya tidak menetap sepenuhnya di Banda Aceh gitu. Jadi jadi melalui kemampuan yang bisa maksudnya memiliki tenaga seadanya aja gini, bagaimana bisa membarengi kegiatan-kegiatan di 2 tempat, baik itu di Banda Aceh maupun di Takengon. Gitu. Ya, ini bolak-balik berarti kuliahnya? Iya, bolak-balik waktu itu. Ya, waktu itu balik Banda Aceh ke Takengon? Iya. Itu jalur darat ke sana? Iya, jalur darat, Bang, jalur darat. Berapa jam Takengon Banda Aceh, nak? Jadi kan kalau kita perkuliahan waktu itu kan Jumat Sabtu ya, Bang, ya. Jadi hari Kamis malam itu berangkat. Jadi nanti pukul 4 pagi itu udah sampai, atau kalau paling cepat pukul 3 pagi udah sampai. Jadi perkuliahan dimulai dari jam 8 sampai sore, Sabtu juga gitu sampai sore. Sabtu malam Minggu kita langsung pulang lagi kembali ke Takengon karena Senin harus mengajar kembali. Itu selama 2 tahun itu berlangsung seperti itu? Iya, Bang. Iya, kecuali ketika sudah mulai intensif menyusun tesis, jadi ada sekitar 2 atau 3 bulan memutuskan untuk sebentar izin dari mengajar. Ya, gitu. Ini luar biasa semangat, perjuangan dan tekadnya ya. Ini jarak berapa kilo ini, Takengon Banda Aceh? Ini kan dari ujung ke ujung ini ya. Iya, Bang, ya. Jadi kalau kita menikmati perjalanan kayaknya tetap sekejap mata udah kayak nyampe gitu, Bang, ya, karena 2 tahun itu terbiasa dengan kegiatan bolak-balik ini. Jadi kayaknya kalau sekarang merasakan Banda Aceh kayaknya dekat gitu. Iya. Jadi memang sepertinya sebentar ya, karena begitu naik bus atau minibus langsung tidur. Nah, nyampe pagi begitu ya. Jadi istirahatnya di minibus tadi ya. Iya, betul, Bang. Secara waktu gambarnya seperti itu dah. Ini kan cukup jarak sekali.
Dan itu yang Iya, saya katakan tadi luar biasa tekadnya. Lagi-lagi ini untuk ya menambah keilmuan, iya, kemudian benar Bang. ya capaian-capaian anak tadi. Nah, Iya Bang, iya Bang. selesai S2 Alhamdulillah. ini fokus mengajar lagi. Iya, Dan fokus mengajar lagi Bang. ya, di luar mengajar kegiatan anak apa sekarang? Selain mengajar juga masih aktif membimbing adik-adik yang punya hobi, kemampuan di bidang sastra. Jadi adik-adik yang misalnya baik itu siswa maupun mahasiswa yang ada di seputaran Kota Takengon atau Bener Meriah. Jadi mereka masih aktif juga Ana latih untuk di bidang sastra gitu Bang. Baik itu Oke. menulis maupun membaca puisi gitu. Ya, jadi tidak terlepas dari kegiatan baca puisi, ya Iya. seni, sastra, dan menulis tadi ya dalam konteks literasi ya. Iya, iya benar Bang. Masih Ya, di bidang literasi. dan ini kan kita sudah ya masih pandemi ya, Mm-mm, masih belum normal banget, dan ini sudah mm-mm, gelombang ketiga. mm-mm. Eh, ada ya ini bagaimana ini Ana melihat dunia sastra kita masa pandemi ini dan apa yang mesti kita lakukan ini Iya, menyikapi mm, eh, situasi pandemi ini. iya. Jadi sejak pandemi menyerang lah ibaratnya Bang ya, Ya, menyerang Indonesia. Jadi event-event sastra itu baik itu tingkat nasional maupun internasional ini eh, secara luringnya, ibaratnya itu secara nyatanya kegiatan di tempat itu sudah mulai jarang sekali. Jadi event-event itu lebih diarahkan untuk secara daring gitu Bang. ya, Jadi pertemuan-pertemuan secara maya yang dilakukan oleh para kawan-kawan, para penyair itu lebih sering diadakan. Pun kalaupun misalnya ada pertemuan maka keterbatasan peserta itu dia Bang kan. Jadi harus mengikuti prokes dan kita pun yang dari luar-luar kota biasanya itu masih mikir-mikir juga kalau ikut serta jauh-jauh gitu karena melihat situasi yang masih kurang aman. Tapi secara dunia tulis menulisnya tentu masih sangat apa namanya masih sangat konsisten lah ibaratnya kepenyairan Indonesia masih sangat hidup di antara berbagai macam godaan-godaannya. Jadi kita berharap nanti setelah pandemi ini selesai, kita akan bertemu lagi dari event-event sastra nasional maupun internasional di satu tempat sehingga bisa bertemu secara langsung lagi dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri tentunya. ya. Artinya aktivitas sastra tetap bergeliat ya, walaupun pandemi Iya, dengan iya. menggunakan teknologi ini adapt, walaupun dibatasi begitu ya, karena menyangkut keamanan kita sendiri tentunya. Iya, iya Ini benar Bang. dari SD ikut lomba puisi dan berapa banyak sudah puisi dihasilkan? Oh, kalau nggak ngitung Bang ya. Jadi kalau dihitung per puisinya mungkin udah ribuan mungkin gitu. Tapi kalau secara sudah dimasukkan dalam antologi yang artinya baik itu sudah dipublikasikan dalam bentuk buku ataupun masuk ke media massa, dia cetak. Kalau buku mungkin sudah alhamdulillah ada sekitar 30-an antologi yang ikut serta di dalamnya. Kemudian kalau media cetak sudah ada beberapa media cetak baik itu nasional maupun media cetak yang di luar gitu Bang. Ya, ya. Eh, ini puisi Ana lebih banyak tentang apa ini? Iya. Selama proses Eh, penciptaan puisi ini? ya. Biasanya kalau puisi yang Ana hasilkan itu dia lebih cenderung kalau ikut antologi kita biasanya ikut tema ya Bang ya, tema yang Oke. ditentukan oleh panitia. Tapi kalau misalnya kembali untuk membuat puisi secara tanpa mengikuti
anjuran atau arahan dari panitia, biasanya anak cenderung ke lokalitas gitu Bang. Oke. Biasanya biasanya banyak mengangkat budaya-budaya yang ada terutama di Gayo. Ini juga salah satu upaya untuk mempublikasikan Gayo keluar tentunya secara dunia tulis menulisnya ini. Iya. Ada puisi terbaru yang diciptakan menyangkut lokalitas tadi? Ya, alhamdulillah untuk tahun 2021 ini kita menghasilkan 2 buku di luar dari yang hanya lokalitas ya Bang. Kalau yang di luar lokalitas ada juga. Yang lokalitas ada 2, ada buku Gergel, kemudian buku Sang. Nah, ini sangat mengangkat lokalitas. Ya. Di situ Ana menyumbangkan puisi ya di buku tadi ya. Iya. Jadi Iya, kumpulan Bang. antologi ya dengan teman-teman yang lain. Bang. Iya, benar Bang, antologi. Bisa dibacakan salah satu puisinya? Oh, boleh Bang. Tiba-tiba ya Bang ya. Iya. Bukunya nggak bawa juga itu. Ya, Jadi bagian yang ya singkat saja. Oke. Kisah di bawah batu. Kisah di bawah batu. Menangis. Mencari tuannya. Ia berselimutkan debu. Ditelan waktu. Kisah di bawah batu. Terus mencari tuannya. Udah ya Bang. Wah, keren sekali nah. Luar biasa penjiwaannya. Ya. Makasih Bang. Penghayatannya luar biasa. Ini tentang apa ini? Cerita batu tadi di bawah batu. Iya. Sebenarnya kisah di bawah batu ini cerita di salah satu buku antologi itu yang memang mengangkat tema tentang Curug Mendale, Bang. Jadi Gayo prasejarah, di mana memang kalau kita lihat dengan beberapa kontroversi yang baru-baru ini kita dengar, jadi betapa kita sebenarnya itu miris melihat keberadaan ini ya salah satu situs yang harus kita jaga, yang sebenarnya itu menjadi salah satu bukti keberadaan suku Gayo sebagai salah satu suku yang tertua di Nusantara. Jadi benar-benar kisah di bawah batu ini ingin menggambarkan bahwa batu-batu yang ada di sana, batu-batu yang ada di daerah situs itu merupakan batu yang sebenarnya punya cerita. Di dalamnya itu ada kisah-kisah yang sebenarnya harus kita ketahui kisah itu. Jadi kisah di bawah batu ini adalah perumpamaan bahwa di setiap benda-benda yang ada di sana bukanlah benda sembarang benda, bahwa mereka itu memiliki cerita yang harus kita ketahui dan harus kita jaga hingga nanti sampai cucu kita pun tahu bahwa ini benar-benar satu peninggalan yang tidak boleh kita ini ya Bang, ibaratnya kita sia-siakan gitu. Ya. Jadi di bawah batu ini gambaran data dan sejarah menyangkut Gayo itu sendiri ya, yang dari zaman prasejarah sebagai suku tertua di Nusantara ya, salah satu tertua di Nusantara. Nah, menarik nah. Seperti pesannya tadi mengenalkan lokalitas, dan ini terakhir pesanan nih ke teman-teman, terutama penyair-penyair muda ya, terlebih dalam situasi pandemi seperti kita bincangkan tadi. Ya, pesannya
terutama untuk teman-teman yang memang sudah berjalan di bidang yang sama, yaitu bidang sastra. Tentu ingin rasanya kita saling bergandengan untuk bisa lebih menggalakkan lagi dunia sastra, terutama dari dataran tinggi Tanah Gayo. Kemudian bagaimana kita bisa menyelamatkan apa-apa yang ada di Gayo ini, tentunya melalui apa yang kita bisa, yaitu menulis. Jadi bagi yang menulis sastra, ayolah kita menulis. Bagi kawan-kawan yang mungkin di luar sana yang memang juga tidak di bidang sastra, tentunya menulis. Nah, itu saja. Jadi pesannya tuh Bang, lebih mengutamakan ayo menulis, karena dengan menulis kita bisa mengabadikan sejarah dan menyampaikan kepada mereka yang di luar sana bahwa kita itu ada. Ya, ayo menulis dan berkolaborasi ya. Iya, benar Bang. Berkolaborasi supaya ini bisa maksimal. Baik Hana, terima kasih banyak Ya. atas Ya, waktunya sama-sama, Bang. dan sudah berkenan sharing dengan pengalamannya, karya dan prestasinya yang luar biasa. Sehat terus buat Hana, sukses terus sama, dan Bang. jangan berhenti berkarya. Ya, terima kasih juga Bang. Ya, Bang. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang.